Assalamualaikum Pak Rudi dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aulia Nasjid Azahra dari kelas 11 MIPA 4 Absen 5. Di sini saya akan menjelaskan uraian singkat tentang perjuangan pahlawan dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk, disimak. Biografi singkat tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya, putra dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten periode 1640 sampai 1650 dan Ratu Martakusuma. Beliau lahir pada tahun 1631, tepatnya di daerah Kesultanan Banten, dan beliau tutup usia pada umur ke-60 di kota Batavia, sekarang Jakarta. Ia adalah Sultan Banten ke-6 yang naik tahta pada usia 20 tahunan dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mufaqqih. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Diberi gelar Sultan Ageng Tirtayasa pada nama belakangnya, yaitu Tirta yang berarti air, karena pada masa pemerintahannya ia memang banyak membangun saluran irigasi ataupun saluran air. Latar belakang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berperang melawan VOC karena beberapa sebab. Di antaranya adalah: 1. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Yang kedua, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Yang ketiga, VOC menghalangi kegiatan perdagangan di daerah Banten. Jalannya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anaknya yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi rakyat setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa atas tindakan Sultan Haji atau rajanya yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Dalam persekongkolan atau kerjasama tersebut antara VOC dan Sultan Haji, VOC memberikan 4 syarat, yakni yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar Rp600.000 apabila ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Akhir perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada akhirnya, perang Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini tidak bisa dikatakan mengalami kekalahan, namun juga belum bisa dikatakan mendapatkan kemenangan atas VOC.
Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Walaupun beliau wafat, rakyat Banten masih belum putus asa dalam memperjuangkan tanahnya dari penjajahan VOC. Kesimpulan, semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa dan para pengikutnya tidak pernah surut, meskipun dengan jelas ia dikhianati oleh anaknya sendiri, Sultan Haji. Tetapi ia tak pernah gempar untuk melawan kelompok VOC. Banyak taktik ia gunakan, banyak tipu daya ia perlihatkan, tetapi sayangnya ia berhasil ditangkap oleh tentara VOC dan ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Pesan terhadap generasi muda. Zaman sudah semakin modern, sejarah mulai luntur terlupakan. Kaum milenial terlalu masa bodoh dengan keadaan, terkikis oleh goresan waktu. Entah apa yang terjadi setelahnya. Tapi saya, sebagai generasi muda yang peduli terhadap sejarah bangsa, mengajak para generasi penerus untuk selalu mengingat perjuangan pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa demi rakyat pribumi. Sikap kita, mari munculkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri. Jangan menjadi manusia monoton yang tidak pernah tahu perjuangan pahlawan sebenarnya. Pedalam dalam belajar, pintarlah mengorek informasi yang masih berhubungan dengan sejarah. Jaga kedaulatan negara dan pertahankan tanah air dari dominasi asing. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.